Hai, halo teman-teman. Perkenalkan saya Fahmi, Public Speaking Coach dari Dia Adhikara Speaking Class. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya agar teman-teman tidak demam panggung di depan umum ketika sedang berbicara, gitu ya. Nah, yang perlu kita sadari dan juga kita yakini adalah bahwa demam panggung itu adalah hal yang biasa. Setiap orang itu pernah mengalami hal tersebut, begitu ya. Nah, ini dia. Yang pertama, kuncinya adalah berlatih, gitu ya. Karena berlatih ini adalah satu hal bisa dibilang senjata utama kita gitu ya ketika melakukan public speaking. Karena semakin banyak kita latihan, semakin sering kita latihan, kita akan terbiasa gitu ya dengan konten ataupun pesan yang ingin kita sampaikan di hadapan audiens seperti itu. Banyak sekali cara-cara latihan yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, yang paling sederhana adalah berbicara dengan cermin gitu ya. Di depan cermin sebelumnya teman-teman siapkan dulu nih apa namanya materinya, apa yang ingin disampaikan. Seperti itu kan. Kalau materinya udah siap, kemudian pelajari poin-poinnya, setelah itu teman-teman boleh menghafal. Tapi biasanya kalau menghafal itu salah satu resikonya ya, resikonya itu kalau misalkan tiba-tiba kita lupa itu bisa ngeblank semuanya dan hilang hafalan kita. Nah, kalau saya sih bisa sarankan kita cukup tahu poin-poinnya aja. Kemudian alurnya akan seperti apa. Nah, itu akan mempermudah kita dalam menyampaikan suatu pesan ataupun message gitu ya yang ingin kita sampaikan ke audiens kita gitu. Jadi latihan di depan cermin sudah sama konten, gesturnya juga diatur sedemikian rupa, enaknya seperti apa, penampilan juga seperti itu, mimik muka, wajahnya seperti apa, ekspresinya seperti apa, itu dilatih terus, dilatih terus. Nah, kalau di depan cermin udah merasa terbiasa, kemudian teman-teman latihan kita videokan gitu ya. Pasti punya HP kan di rumah kan. Nah, kita rekam, kemudian setelah kita rekam berulang-ulang, kita coba lihat kembali. Kira-kira apa yang kurang ya? Apa yang harus saya perbaiki ya? Apa yang menjadi poin plus yang saya miliki ya? Nah, itu yang terus dipertahankan. Begitu teman-teman ya. Dengan latihan yang terus-menerus, otomatis teman-teman akan terbiasa dan menguasai panggung tersebut. Show must go on, gitu ya. Nah, yang juga paling penting nih teman-teman, kita harus berpikir positif bahwa kita pasti bisa, gitu ya. Karena kita udah berlatih ya, kita udah menyiapkan konten, kita udah tahu audiensnya itu siapa, ya. Kita harus berpikir positif bahwa apa yang saya sampaikan ini pasti akan bermanfaat untuk orang lain. Saya pasti bisa, saya pasti keren, saya pasti akan membuat semua orang yang mendengarkan cerita ini terpukau. Nah, hal yang kayak gitu harus teman-teman tanamkan di pikiran kita gitu ya. Karena ya pikiran yang positif akan membawa juga dampak yang positif gitu ya. Jangan sekali-sekali teman-teman berpikir negatif karena kalau misalkan udah negatif thinking itu bakal double kerugiannya. Yang pertama, kita udah pikirannya kemana-mana ya ngawur ngelantur gitu ya. Aduh nanti kalau jelek gimana, kalau audiens gak suka gimana, itu yang pertama, itu mengganggu pikiran kita banget. Yang kedua, kalaupun ternyata kejadian beneran, ya udah kita bakal terpuruk ya. Jadi self esteem kita jadi ambruk juga, kita jadi gak menghargai diri sendiri, kita jadi gak pede, malah akhirnya ada traumatik di situ. Nah, dengan berpikir positif, at least kalau misalkan pas show gitu ya, kita mungkin kurang perform gitu ya. Jadi kayak kita menganggap bahwa performa kita gagal. It's okay. Kalau orang yang berpikiran positif itu akan jadi pelajaran yang bagus gitu. Saya pun pernah mengalaminya, sering bahkan gitu ya. Ketika nge-MC, ketika ngisi pelatihan, tiba-tiba ngerasa kurang percaya diri, kemudian omongannya belibet, kemudian penampilannya kurang oke, kayak gitu ya. Setelah dapat kritikan atau masukan, saya kecewa pada saat itu, tapi itu jadi catatan positif dan juga penting untuk pelajaran saya. Jadi ya udah, nggak apa-apa itu jadikan pelajaran untuk next atau di panggung berikutnya kita harus lebih baik lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian tips yang ketiga adalah afirmasi. Nah, itu afirmasi itu penting banget. Afirmasi itu apa sih? Jadi afirmasi itu semacam agak mirip sama positive thinking. Jadi pertamanya kita positive thinking bahwa kita yakin semuanya akan berjalan dengan lancar, akan baik-baik saja, akan manfaat seperti itu ya. Nah, afirmasi itu kita meneguhkan kepada diri sendiri bahwa kita mampu dan kita yakin kita bisa.
Jadi diselingi dengan apa ya, diselingi dengan kita ngomong ke diri sendiri gitu, misalkan di depan cermin, "Oke Fahmi, kamu pasti bisa. Kamu keren, kamu pembicara yang hebat, kamu akan bisa membawa perubahan dengan public speaking kamu." Nah, hal yang semacam itu kita ucapkan terus 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 berulang-ulang di dalam bawah sadar kita, kita juga akan merasa yakin dan timbul percaya diri itu. Kemudian ketika kita benar-benar show di depan publik, berbicara di depan umum, kita jadi yakin dan firm banget gitu ya. Jadi afirmasi ini penting banget ya untuk dilakukan. Bahkan orang-orang Jepang melakukan ini. Teman-teman tahu kan ya kalau orang-orang Jepang itu punya semangat dan jiwa daya juang yang tinggi banget gitu ya. Punya positive thinking yang tinggi banget gitu. Ada di satu perusahaan gitu teman-teman, setiap pagi mereka melakukan afirmasi diri dengan bilang saya juara selama 20 kali, itu ternyata mampu meningkatkan efektivitas kerja gitu. Nah, itu salah satu positifnya. Kita kayak menciptakan aura sendiri bahwa kita ini pasti akan bisa dan berhasil. Semacam itu. Nah, yang berikutnya ini penting banget nih sikap tubuh kita gitu ya. Jadi ada pepatah yang mengatakan apa namanya, bahwa, sikap tubuh kita itu akan mempengaruhi emosi kita, gitu ya. Jadi, ketika kita menggerakkan sesuatu itu, jadi juga akan mempengaruhi di emosi kita. Misalkan contohnya ya, kalau saya seperti ini. Nah, saya menundukkan, tubuh seperti ini, kemudian memejamkan mata, itu bayangan saya akan dan lemes, gitu ya. Tapi ketika saya mengubah gerakan tubuh saya membusungkan dada saya, kemudian saya menghadap ke depan, saya agak dongakkan kepala sedikit, saya, berikan sentuhan tangan dengan seperti ini, itu akan jauh lebih semangat, gitu ya. Pembicara akan merasa, apa ya, meyakinkan gitu ya. Kita akan merasa, meyakinkan orang-orang yang mendengar pembicaraan kita akan merasa juga percaya bahwa, "Oh iya, dia, orang yang bagus, dia motivator yang keren." Makanya dia, melakukan pola tubuh ataupun gerakan-gerakan yang memang seperlunya gitu, seperti ini. Beda dengan seperti ini kan, akan sangat sedih banget ya, beda beda. Coba teman-teman praktekkan di rumah ya. Nah, berikutnya lagi, nafas ya. Coba ambil nafas, kemudian hembuskan. Inhale, exhale selama 30 detik aja deh, coba teman-teman lakukan itu. Jadi, itu akan sedikit mengurangi deg-degan kita, keringat dingin kita, nervous kita gitu ya, paling nggak kita bisa sedikit rileks dengan, mengambil nafas panjang, kemudian membuangnya. Jadi secara secara rutin semacam itu. Jadi kayak pelan-pelan. Seperti itu. Dilakukan berulang-ulang ya dan juga jangan lupa berdoa pastinya ya. Memohon bahwa apa yang akan kita lakukan, di panggung nanti pembicaraan kita akan bisa baik, akan bisa berhasil, sukses dan membawa kebermanfaatan untuk semua orang. Semoga tips saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita ketemu lagi di tips-tips berikutnya. Salam.